Edis mengatakan nabi palsu punya motif harta, tahta, dan wanita. Edis menanyakan kepada Jonathan Nandar apa motif Paulus menjadi nabi. Gini Nandar, setiap nabi palsu, apapun lah, mau nabi palsu, mau dukun palsu, mau apa, mau pejabat KPK palsu, mau wartawan palsu, ada motif di baliknya, yaitu keuntungan. Entah itu uang, entah itu harta, tahta, wanita. Nggak jauh-jauh dari situ. Coba, dukun palsu, apa? Motivasinya supaya biar dapat duit. Itu dukun palsu. Atau apa? Supaya dia bisa menggagahi wanita. Itu dukun palsu. Makanya kalau ada dukun palsu, bukalah bajumu. Masuklah ke kamar. Nah itu dukun palsu itu. Sekarang saya tanya sama kamu Nandar. Apa motivasinya Paulus jadi rasul palsu? Coba, kamu jelaskan dulu. Modus dia apa? Adakah dia supaya dia jadi kaya raya? Adakah dia menumpuk hartanya? Malahan dia menjadi orang susah. Ketika dia jadi rasul, ketika dia jadi pengikut Yesus, malah beberapa kali dia dipenjara, berapa kali dia dianiaya orang. Adakah dia ngumpulin ngoleksi istri banyak? Kagak. Adakah dia ngoleksi banyak harta-harta untuk kekayaan dia? Sehingga ada sekian miliar harta rampasan perang, jarahan perang. Gampang, nggak usah ini. Kita bicara logis-logis saja lah, ya. Nggak usah ini jauh-jauh kamu kitab suci kamu ngarang begini itu segala macam. Gini, Nanda, dengarkan. Waktu Muhammad belum jadi nabi, istri dia satu. Ketika dia jadi nabi, istrinya banyak. Tuh. Waktu Muhammad belum jadi nabi, dia nggak pernah ngambil harta jarahan perang. Ketika dia jadi nabi, harta rampasan perang 5%, 1/5 untuk dia. 1/5. Apalagi, ketika dia belum jadi nabi, nggak ada wanita-wanita yang menyerahkan diri kepadaku, nggak ada. Tapi ketika Muhammad jadi nabi, wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad jika Muhammad mau. Sudahlah Nandar, nanti kalau kita terusin nggak kuat, nanti umatmu nggak kuat, ya. Kalau saya bongkar nanti agamamu, umatmu makin gak kuat. Nah, pertanyaan saya, apa modus Paulus menjadi rasul palsu? Keuntungan apa yang dia dapat? Silakan, jelaskan. Yuk. Rasul palsu, rasul palsu mengejar dunia, Paulus mengejar kebenaran. Ya, ini yang kita bahas topik kita kali ini. Apa yang biasanya dicari oleh nabi-nabi palsu? Ya, namanya juga palsu, ya pasti punya motif tersembunyi. Sudah pasti harta, tahta, dan wanita, 3 godaan klasik yang selalu menyertai kepalsuan, apapun itu. Seorang nabi palsu tidak akan rela menderita, apalagi mengorbankan segalanya demi kebenaran. Nah, ada yang disebut dengan gembala palsu, pernah dibahas oleh Yesus. Ketika ada masalah serigala datang, mereka lari. Ya, nah, palsu-palsu itu seperti ini. Namun, rasul palsu justru mengalami hal yang sebaliknya. Setelah bertobat dan menjadi pengikut Kristus, hidupnya jauh dari kemewahan. Dia didera, dipenjara, dianiaya, dan hidup dalam penderitaan. Jika Paulus seorang rasul palsu, di mana keuntungan pribadinya? Kita tidak menemukannya. Apakah ia kaya? Tidak. Apakah ia berkuasa? Tidak. Bahkan ia memilih hidup selibat, menunjukkan bahwa wanita bukan motifnya. Rasul Paulus ini tidak ada catatan bahwa dia menikah setelah mengenal Yesus Kristus. Nah, kebenaran sejati diuji dalam pengorbanan. Paulus membuktikan imannya bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan hidupnya sendiri. Jadi, sebelum menuduh Paulus sebagai rasul palsu, tanyakan apa yang ia dapatkan selain penderitaan demi Injil. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa bagikan video ini.